buat dalil ya gitu Iya. ya. Allahumma anta syafi la syifaan illa syifauka. Hanya kepada Allah kesembuhan itu kita serahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman masih stay di channel Beta Terapi. Kali ini saya sowan ke rumah Mas Rianto, oke? Mas Ya, Rianto, alhamdulillah. ngapunten ini ngerepoti ini, jadi mengganggu waktunya ini. Terus terang saya sini masih penasaran ya. Katanya produk beliau ini banyak sekali. Makanya saya kesini, oh ya benar sekali ini banyak sekali produk-produk yang nanti pengen kita explore juga. Nah ini kan kita kan menuju apa namanya ya, back to nature ya Mas ya. Tema ini kan back to nature, kita kembali ke alam. Kita juga sebenarnya alam sudah banyak sekali menyediakan seperti ini ya Mas ya, pengobatan-pengobatan ini anugerah dari Allah ya Mas ya. Betul. Dan kita harus syukuri, salah satunya adalah memanfaatkan apa yang ada di alam untuk proses penyembuhan gitu ya Mas Rianto ya. Mas Rianto, ini ada beberapa beberapa produk ya yang mungkin bisa membantu masyarakat untuk mengobati lah ya. Nah ini kan ada apa aja ini? Ini ada iya ya, ini dulu boleh. tensi ya. Oh ya, tensi ya. Yang kemarin saya sempat ceritakan. Oh iya, betul. Itu. Yang efeknya bisa hitungan menit ya Mas ya. Efeknya dalam hitungan menit gitu ya. Ini bahan dasarnya yaitu dari daun kelor. Daun kelor ya. Iya, daun kelor. Yang biasa buat nambani orang mendem iya. ya. Sama pegagan gitu ya. Daun pegagan dan lainnya ya ini ibarat kata herbal yang sudah tenar lah ya di kalangan masyarakat, dan memang efeknya bisa dilihat langsung ya secara fisikal sama kita gitu langsung ya. Bisa terasa gitu langsung terasa gitu ya gitu. Itu banyak sekali testimoni-testimoni yang kita dapatkan bahwa reaksinya bisa dalam hitungan menit tadi gitu ya. Oh iya ya. Bahkan untuk yang kasus nyeri kepala, pusing gitu ya, demam, itu bisa juga dengan menggunakan teh daun tensi ini. Oh ya, itu cara kerjanya gimana Mas? Apa ada zat-zat yang bisa menurunkan tensi gimana? Ya untuk daun pegagan sendiri itu kan emang sifatnya emang diuretik ya. Diuretik itu yaitu membuang kadar panas dalam tubuh kita. Membuang kadar panas dalam tubuh kita sehingga memperlancar kencing kita. Dengan lancar kencing kita, tentu kadar panas dalam tubuh kita itu bisa terbawa dengan air kencing kita. Dengan air kencing kita yang tadi membawa panas sehingga tubuh kita cepat dinetralisir yang tadinya. Kalau kasus-kasus tensi kan biasanya bisa dikatakan ya cenderung panas ya. Iya kan cenderung sindromnya itu cenderung panas. Jadi kita perlu mendinginkan ibarat kata. Yang kemarin saya katakan bahwa ada kasus panas gitu ya, dan ada kasus dingin gitu kan. Secara pengobatan herbal itu sebenarnya simple. Kalau kasusnya panas, tinggal didinginkan. Kalau kasusnya dingin, tinggal dihangatkan ya. Hangat. Iya betul. Tapi ini Mas Rianto ini kan meracik sendiri ya Mas ya. Iya. Tentu kan jenengan ada keilmuannya atau belajar ramuan ini ditemukan dengan ini, maksudnya dicampur dengan ini dan ini kan sudah ada ininya semua ya Mas ya. Ya ilmunya ya. Untuk awalnya memang kita belajar dari herbal tunggal ya. Oh gitu iya ya. Ada dari pegagan, fungsinya buat apa saja. Ya kayak kemarin toga itu ya. Ya toga. Dari herbal tunggal itu sehingga mempunyai kemiripan gitu kan, kemiripan. Cuman kita kadang memasukkan herbal yang
tujuannya untuk bukan hanya untuk simptomatis ya, segera untuk menurunkan, tapi kita juga untuk menguatkan organ-organ yang lainnya yang berhubungan dengan kasus tersebut. Jadi, ramuan pendukung lah ya. Ramuan pendukung. Betul sekali. Kayak mungkin kalau kemarin yang kita lihat flu itu kan ada yang untuk menghangatkan. Betul. Ya. Kalau ini tensi yang untuk mendinginkan itu ya tadi ya. Juga ada herbal untuk menguatkan ginjalnya supaya lebih optimal. Oh iya. Terus apa lagi ini Mas Rianto? Apa ini? Ini ada ya teh lancigin ya. Lancigin itu singkatan ya. Apa itu? Yaitu lancar kencing dan ginjal. Penguat ginjal. Gitu, yang tadi disinggung ya. Iya. Nah ini bahan-bahannya apa aja ini Mas? Ini menarik juga ya. Menarik juga ini. Karena kan kadang kan ada orang yang bermasalah jadi kayak kencing batu. Betul gitu ya. Itu kencing batu itu kan kalau dalam dunia medis kan nanti arah pengobatannya kan kalau nggak operasi ya SWL ya. SWL itu digetarkan terus dihancurkan batunya, keluarnya tetap lewat alat kencing ya. Dan itu kebanyakan penderitanya itu luar biasa kesakitan pada saat kencing itu. Nah ini cara kerjanya gimana Mas Ri? Nah ini bisa dikatakan bahannya itu dari kumis kucing ya. Oh iya. Dulu juga sudah di ini ya. Maksudnya itu adalah teori sudah lama ya. Iya, itu kan udah tenar lah ya. Udah tenar sekali. Kumis kucing itu bisa untuk meluruhkan batu ginjal ya. Gitu ya. Sekaligus ada herbal tempuyung ya. Tempuyung itu juga melancarkan air seni tadi, kencing tadi gitu ya. Gitu. Teh lancigin ini ya sebenarnya siapa saja boleh minum. Siapa saja? Ya, siapa saja semua boleh usia minum, ya. Apalagi usia-usia kita di atas 30 tahun itu rentan ya. Aduh aku udah ya. Rentan dengan kerusakan ginjal terutama. Iya, betul sekali. Karena banyaknya residu minuman ya. Iya, konsumsi kita tuh sembarangan. Minuman yang berkarbonasi, segala macam yang berpengawet gitu kan. Nah, ini banyak endapan-endapan ya kayak dan apalagi umur-umur 40 tahun. Iya, 40 tahun itu rawan dengan kasus-kasus prostat misalnya gitu kan. Tadi batu empedu, batu ginjal karena endapannya sudah terlalu lama. Iya, gitu udah selama 40 tahun itu udah ngendapin tapi mungkin ada yang sebagian keluar bersama air seni, tapi kan mungkin ada yang mengendap di situ yang tidak bisa diurai dan kemudian mengkristal. Nah itu yang berbahaya, mengkristal itu menjadi batu ya. Ya apalagi sekarang banyak sekali minuman-minuman yang berkarbonasi ya. Gitu. Nah ini yang perlu kita bersihkan, yaitu dengan teh lancigin. Bahkan bisa dikatakan kalau kita pengen sehat gitu ya, kita perlu dalam 1 tahun sekali kita perlu mendetoks ginjal. Itu agak kalau kita minumannya sehat lah ya. Dalam artian minuman biasa lah ya. Kita sering minum air putih lah katakan. Sering minum air putih. Apalagi sekarang hampir bisa dikatakan jarang ya orang-orang yang suka dengan minum air putih. Kadang malas juga untuk minum air putih. Nah ini kalau saya balik ke yang daun tensi. Kalau yang daun tensi ini pemakaiannya apakah ketika kita merasa pusing atau kan kalau mungkin masyarakat di rumah di desa kan ada mantri atau apa cek tensi. Nah ketika tinggi minum atau ada perawatannya gimana Mas? Kalau untuk kita lagi sedang kasus gitu ya, kita bisa langsung seduh 2 saset tadi. Oh langsung 2 kantong ini ya, 2 kantong teh ya. Gitu. Itu untuk segera meredakan tadi, menurunkan. Itu di antara tensi berapa Mas? Kan kalau menurut medis kan di usia 40 itu kan tensi 140 itu kan sudah bisa dikatakan normal walaupun itu tinggi tapi kan sudah dikatakan biasa gitu. Tensi betul. Kita nggak bisa berpatokan bahwa tensi normal itu 120 ya.
120. Kalau kita sudah mengalami tensi yang di atas 200, tentunya nggak bisa turun ke 130, ke 140. Itu akan bisa dikatakan akan sulit ya. Juga bahkan bisa dikatakan kalau sudah pernah 200 lebih, paling normalnya jadi 170, 180 ya. Nah, kalau di bawah itu kemungkinan orang itu juga pusing jadinya. Betul, kadang kita berpatokan bahwa normalnya 130, 120. Padahal dia pernah mengalami 200. Begitu kita tensi kok 170 masih tinggi gitu kan. Betul. Nah, ini yang kadang kita perlu riwayat mengetahui riwayat si klien itu sendiri pasien sendiri gitu. Berarti ini diminumnya setiap kali merasa tensinya tinggi atau mungkin rutin gitu Mas. Bisa untuk kasus-kasus yang biasa sudah tinggi bisa dikonsumsi dengan rutin ya. Untuk rutin bisa pagi 1, malam 1 gitu. Kalau yang sudah melewati fase-fase yang biasa tensinya tinggi ya, misalnya sudah biasa di atas 200, 190 gitu kan, itu bisa konsumsi harian gitu. Tapi kalau dia hanya lonjakan sesaat saja, nah, bisa dipakai saat sakit saja. Ketika sakit saja ya, berarti kalau memang ada yang beresiko untuk tensinya tinggi itu ya nyetok lah ya. Nyetok ya. Suatu saat ketika kok pusing, terus kemudian mungkin di rumah sekarang kan banyak yang sudah punya tensi ya, apalagi tensi digital itu ya, dicek dijual bebas karena memang untuk sekarang banyak masyarakat yang memang sudah sadar akan kesehatan, cuman kadang mungkin belum tahu polanya nanti kesehatan bagaimana itu. Dia cek tensi tapi makanya bebas kan. Betul. Cuma juga mungkin ini untuk solusi orang-orang yang seperti itu ya, maksudnya ada orang yang mungkin belum bisa mengaplikasikan gaya hidup sehat. Nah, kita ini ya nyetok ini untuk mengantisipasi kalau mungkin ada lonjakan tensi yang begitu tinggi gitu ya. Betul. Kemudian ini Mas yang lansigin ya, lansigin ini diminumnya bagaimana? Kalau semuanya gini, seorang sudah mengalami kencing batu ya katakan ya, kencing batu dan kemudian sudah ya belum segitu parah tapi sudah terasa nggak nyaman itu. Jadi ini minumnya kalau mulai kerasa nyeri misalnya gitu ya, kencing kita nyeri bisa di dosis besar gitu ya. Dosis besar itu bisa digunakan pagi 2, siang 2, malam 2. Itu kalau dalam kondisi sudah pengobatan ya. Ada pengobatan. Ya. Tapi kalau masih normal, mulai rasa nggak nyaman, kencing nggak tuntas, nah itu bisa penjagaan ya. Penjagaan. Berarti bisa penjagaan pagi 1, malam 1. Oh iya, 2 kali, tetap 2 kali sehari ya. Ya ini Mas, kalau sepengetahuan saya ya, saya sendiri pribadi, kalau orang minum jamu itu kan biasanya harus dibarengi dengan minum air yang banyak, air putih yang banyak. Itu berlaku juga untuk ini nggak Mas? Maksudnya kita minum ini juga kita harus diimbangi dengan air putih yang banyak. Ya kalau kasus-kasusnya sindrom panas, tentunya kita membuangkan dengan air kencing ya. Iya. Makanya perlu dengan minum air putih yang banyak supaya pembuangan panasnya lewat air kencing itu bisa lebih cepat, lebih efektif gitu. Iya. Gimana kita mau buang panas kalau kita nggak pengen kencing kan? Iya betul sekali. Gitu. Termasuk ini juga ya mungkin ya Mas ya, kayak lanceng ini kan membersihkan batu atau mungkin ada res-resan lah di dalam ginjal. Pun kita juga harus kita normalnya kan untuk konsumsi air putih kan sesuai dengan kadar berat badan kita berat badan kita. Bagaimana kalau kita berat badannya 70, tinggal per 10 kg dikalikan dengan 30 ml ya. Oh, kan, ada rumusnya ya? Iya, berarti kan sekitar 2,1 liter ya. Kalau kita beratnya 70, gitu kan. Berarti kan tidak berpatokan dengan 2 liter, enggak. Kalau beratnya
90 bagaimana? Nah, ya harus lebih banyak lagi. Harus lebih banyak lagi gitu kan. Berarti kan 90 kali 30 ml berarti kan diperkirakan hampir 3 liter ya, 2,7 liter. Ya kan mungkin juga sudah beredar ya banyak dari kementerian kan. Kita sudah dianjurkan setidaknya sehari minum 8 gelas ya. 8 gelas. Setidaknya. Itu kan maksudnya apa namanya? Ya paling ora segini lah gitu. Ya kalau berat badan kita ideal 60 ya. Iya, maksudnya kan diasumsikan rata-rata manusia masyarakat Indonesia kan segitu. Jadi minimal seginilah daripada pokoknya jangan kurang dari ini gitu. Ya, kalau mungkin yang di berat badan 70 kan patokannya 2,1 mungkin gitu. Ya. Oke, Mas Rianto, sepertinya satu produk lagi nanti kita bahas lagi di lain kesempatan. Siap. Karena ini juga sudah maghrib ya Mas ya. Kemarin ya teman-teman, segini dulu video dari kami bersama dengan Suhu Rianto. Ini kan tetap ya kita harus sampaikan kalau memang kita ini adalah obat herbal ini adalah salah satu upaya dari kita sebagai manusia untuk menjaga kesehatan atau pengobatan. Tetap kesembuhan hanya di tangan Allah, dan kita konsumsi ini juga kita harus berdoa. Yang utama itu harus meminta ya Mas ya, meminta kesembuhan ya Allah. Karena ada sebuah dalil ya, gitu ya. Allahumma anta syafila sifanila sifaka. Hanya kepada Allah kesembuhan itu kita serahkan. Iya. Ya terima kasih Mas Rianto. Terus penjelasannya yang udah cukup panjang ya. Jadi kita tetap stay di sini. Lain kesempatan kita sambung lagi untuk masih banyak sekali yang masih bisa kita bahas ya. Ya jangan kemana-mana. Lanjut lagi nanti kita lanjut lagi terus. Siap. Kita sambung ke video berikutnya. Akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It don't matter what